Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi. Balakal hamdu hatta tarda, balakal hamdu idza radita, balakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi wal ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Shadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatul Jumat di Masjid Ar-Ridha, Kecamatan Pasar Minggu, berdampur ke Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama senantiasa kita kuatkan hati kita, panca indera kita. Kita duduk beriktikaf di tempat yang mulia ini. Kita tingkatkan iman dan takwa kita. Kita tingkatkan frekuensi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk kita ini, kembali dari tempat duduk ini, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang terkecil sampai yang dosa yang terbesar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita, lisan kita, hati kita berzikir, berselawat, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sangat singkat ini. Marilah sejenak kita kaji tentang salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk beriktikaf untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Kita juga mengeluarkan suatu infak kita, infak yang berbentuk duduk kita di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan berangkat dari rumah untuk mencari dan meminta ridho Allah, sehingga kembali dari tempat ini kita dicatat oleh Allah sebagai jihad fisabilillah. Man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Niatkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam kita punya yang namanya rukun Islam. Ada rukun iman. Iman seorang ini dapat diukur. Siapa yang bisa dapat mengukur terhadap keimanan kita? Kadang-kadang kita ini merasa paling benar, bahwa kitalah yang paling beriman. Padahal orang-orang beriman itu apabila dia menyebut nama Allah bergetar hatinya. Dia sholat dia bergetar karena dipasang sholatnya hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kaitannya dengan keimanan kita, salah satu tolak ukur kita ini dapat kita lihat dalam penegakan hukum Islam, dalam penegakan umat Islam di dalam melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam yang kita ketahui pertama bersahadat, bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Rasulullah, dan yang kedua kita mendirikan sholat. Dalam pandangan hukum Islam, sholat memang merupakan kewajiban kita, kewajiban yang tentu akan mendapatkan suatu kebutuhan bagi kita nantinya. Dari kewajiban, kebutuhan itu menjadi keindahan buat kita. Tetapi sekarang ini sholat hanya sebagai sekedar menggugurkan sholat kita.
Mari kita perbaiki. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melaksanakan sholat ini untuk diri kita kepada Allah. Pada saat kita berdiri, tegakkan kita, luruskan pandangan kita. Baru kita mengangkat kalimat Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Semua, tidak ada yang besar kecuali Allah. Allah. Islam adalah orang yang taat, tunduk dan patuh, siap diatur oleh Allah. Tuh Islam. Jadi Islam orang yang menyelamatkan, orang yang mendamaikan, orang yang berkasih sayang. Artinya pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengakuan kita kepada Rasulullah, kita buktikan dengan wujud kita, keistiqomahan kita. Dalam rangka apa? Melalui sholat kita. Karena sholat adalah merupakan yang pertama keimanan setelah keimanan. Akan tetapi apabila kita menghayati secara mendalam, sholat merupakan ibadah yang sangat bermanfaat tinggi, yang sangat tinggi sekali untuk kehidupan diri kita sendiri. Kebahagiaan yang kita rasakan dalam sholat, betapa nikmatnya kita akan lupa. Tapi ada orang dalam sholat dia ingat kemana-mana pikirannya, karena kita belum sampai kepada yang namanya al-ma'rifatu, ma'rifat kepada Allah, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah pentingnya sholat. Maka dikatakan dalam hadis, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, waman tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang merobohkan, berarti ia merobohkan agama. Pada saat kita berdiri, kita bukan menegakkan, tetapi kita mendirikan, kita melaksanakan. Disitulah kita berhadapan wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita berhadapan dengan Allah, kecil bagi kita. Kita tundukkan kepala kita di paling bawah. Makanya sebelum kita sholat, kita mengambil air wudhu, kita pegang tangan kita cuci tangan kita. Ya Allah, dari pagi sampai siang ini, ya Allah, tangan ini memegang kotoran-kotoran. Ya Allah, bersihkanlah ya Allah, karena akan aku menghadap kepadamu ya Allah. Bersihkan jiwa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah hadis yang sangat singkat, apabila kita menegakkan sholat kita tegakkan mata kita tegakkan telinga kita tegakkan mulut kita tegakkan hati kita tegakkan panca indera kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru disitulah kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk, walaupun hanya sebentar kehusuan kita. Karena sifat manusia kadang-kadang al-iman yazid wa yanqus, kadang-kadang imannya berada di atas, kadang-kadang imannya berada di bawah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jika kita memperhatikan fungsi daripada sholat, maka sholat itu harus mampu merubah kesolehan kita, keperilakuan kita, sekaligus mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa kita setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita beristighfar, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita baru sholat. Berarti sholat kita ini masih banyak dosa. Kita mengaku kepada Allah masih banyak dosa sholat. Maka kita banyak beristighfar. Jangan kita setelah menengok ke kanan, menengok ke kiri, pikiran kita sudah hal-hal yang tidak baik lagi. Bagaimana kita dapat mencegah perbuatan keji dan munkar?
Karena keji itu ada di dalam diri kita, kemungkaran ada di diri kita. Kita cegah mata kita cegah tangan kita cegah hati kita cegah panca indera ini dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mencegah, maka maksiat-maksiat, kekejian, kemungkaran akan terjadi pada nampak diri kita. Bukan kerusakan di bumi, kerusakan di laut, kerusakan di udara. Itu kejauhan kerusakan yang ada di dalam diri kita. Apabila kita rusak hati kita, maka rusaklah semua dalam panca indera kita ini. Oleh karena itu kita dianjurkan setelah kita melaksanakan sholat, kita baca yang minimal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam ringkasnya, dalam sarah daripada Ratibul Haddad, siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat dia berjalan bertemu dengan pohon-pohon yang sudah kering, Rasulullah memegang tongkat, maka pohon itu diketuk, maka gugurlah, rontok semua daun-daun yang kering-kering itu sebab dengan tongkatnya Rasulullah. Begitu pula siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka dosa-dosa kita rontok, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini mari kita bantu masyarakat kita bantu negara kita melalui sholat kita, melalui doa kita, melalui kita ramaikan membaca Ratibul Haddad, membaca Ratibul Atas, membaca selawat, membaca maulid, karena kita akan dijaga. Itu janjinya Sahib Ratib. Apabila kita melihat sejarah sekuil, kisah di tengah-tengah lautan yang luas, di samudra yang luas, ada 40 perahu, semua perahu kena kedatangan ombak, kedatangan badai, hancur semuanya perahu itu, kecuali satu perahu yang tidak hancur. Kenapa? Karena setiap malam mereka membaca Ratibul Haddad, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya kita sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka kita bantu, kita tambah dengan yang lain. Jamaah yang diharapkan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang makna nilai yang ada dalam sholat. Di dalam kitab tersebut dijabarkan yang pertama adalah qadrul qalbi, itu menghadirkan jiwa kita pada saat kita membaca Allahu Akbar. Disitulah kita kecil sekali. Apabila kita menyebut takbir, kita bergetar. Tandanya orang-orang beriman. Orang-orang beriman apabila menyebut nama Allah, hatinya bergetar. Dan bagaimana kita mengintrospeksi pada diri kita masing-masing, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni menghadap kepada Allah yang kita sembah. Jangan sekali-kali kita menyampingkan. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang sholatnya tapi celaka. Banyak orang-orang yang sholat tapi celaka. Bagaimana? Karena sudah ditegaskan dalam ayat berikut, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-tafau, artinya menghayati apa saja yang dikerjakan dalam sholat. Apa saja yang kita niatkan dalam sholat, apa yang kita kerjakan dalam sholat, kita hanya berbicara, bermohon hanya kita kepada Allah. Baik berupa bacaan maupun berupa badan kita ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat adalah aqimis salat lizik, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Salat hanya pemberhentian sebentar, jamaah yang dirahmati Allah.
Johor kita, Jumat kita ini, asar kita, maghrib kita, isya kita, subuh kita, ini hanya 5 kali kita laksanakan pemberhentian kita, tapi ada salat secara ma'rifatullah yang terus menerus seumur hidup kita. Apa? Aqimis shalah li zikri. Setelah kita melaksanakan salat Jumat ini bertebaran, maka mengingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah nama aku sebanyak-banyaknya. Kita enggak henti terus, kita berzikir, kita berselawat kepada Allah. Yang ketiga, menurut Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya dikatakan at-ta'zim, artinya sikap mengagungkan kepada Tuhan yang kita sembah dengan kesadaran total bahwa betapa manusia tidak ada artinya di hadapan Sang Khalik. Tidak ada artinya. Yang keempat, al-haibah, yaitu rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah. Rasa takut, kita sendirian, kita beramai-ramai, kita rasa takut kita kepada Allah. Dengan rasa takut kita, maka kita akan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita pernah mengetahui bahwa orang yang masuk ke dalam liang kubur, tidak dimasukkan ke dalam kubur, gelap. Itu kan menurut perasaan kita gelap, tetapi dengan amal perbuatan kita, maka itu akan menjadi terang. Karena kita belum merasakan betapa gelapnya. Apabila sudah merasakan, kita baru akan bisa cerita jamaah. Yang berikutnya ar-raja, artinya harapan untuk mendapatkan rahmat dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, al-haya, malu kepada Allah. Kita mau berbuat begini malu, mau berbuat begini malu, mau berbuat begini malu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang telah menelepon bahwa dirinya melihat dunia ini tidak ada pohon, tidak ada gemelapan, yang dia hanya melihat hanya Allah. Bagaimana? Harus belajar, kita berusaha untuk mendekatkan diri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dengan menghayati sepenuhnya terhadap apa yang kita kerjakan di dalam sholat secara bertahap, kita dapat akan mempertemukan ibadah kita secara nilai-nilai yang tertinggi, nilai terkandung yang tertinggi. Maka oleh karena itulah, mari kita wujudkan sholat kita dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka sholat seumur hidup kita, di mana saja, kapan saja kita berada di tempat kerja, kita berada di tempat mana saja, jangan lupa kita menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dapat kembali dari ini, kita dapat mencegah perbuatan keji dan munkar kita dari dalam diri kita terlebih dahulu. Dengan kita bisa menangkal dalam diri kita anggota badan kita atau panca indera kita ini, berarti kita sudah bisa menolak hal-hal yang ada tidak bermanfaat kepada diri kita. Mari kita jaga mata kita dari hal yang tidak baik. Mata kita mari kita fokuskan untuk kebaikan-kebaikan. Innar rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Mata kita berbuat kebaikan, telinga kita berbuat kebaikan, hidung kita buatkan kebaikan, kaki kita, tangan kita. Ayo kita infakkan diri kita ke masjid. Untuk apa? Mencari ilmu, menuntut ilmu dalam rangka kita menginfakkan. Bukan menginfak itu sekedar hanya duit atau uang, tetapi juga diri kita infakkan. Artinya kita berangkat menuju kebaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja 10 menit gambaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang Islam yang dikatakan haqqa tuqati wa la tamutunna illa antum muslimun, sehingga kita nanti di akhirnya menjadi orang-orang yang matinya dalam keadaan muslim, dalam husnul khatimah. Ya Allah, semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa keberkahan semuanya. Kembali dari tempat ini ya Allah, berikanlah ya perubahan pada diri kami, perubahan pada jasad kami, perubahan pada masyarakat kami, bangsa kami. Semoga bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamullah subhanahu wa ta'ala biqouli yahdul muqtadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid
yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa qulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma